Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Umi, apa kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktu untuk saya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairiyah, mahasiswi program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin. Nah, jadi Kak, pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol santai seputar perjalanan karir Kakak setelah lulus dari pendidikan bahasa Arab, pengalaman bekerja sebagai guru, tantangan yang pernah Pian hadapi, sampai tips untuk mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja. Sebelum kita mulai, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Umi Kalsum, alumni PBA tahun 2024. Adapun angkatan 2020. Oh, iya. Itu aja mungkin. Oh iya. Eh, Setahu Ulun juga kakak ini lulus 3,5 tahun ya kemarin. Ya betul, 3,5 tahun. Masya Allah. Kalau boleh tahu siapa kak? Dosen pembimbing skripsinya kemarin? Untuk pembimbingnya itu Bapak Hasbullah, Oh, sekaligus dekan apa? Lupa. Ketua ketua apa? Tunggu dulu. prodi kak. Iya, ketua prodi. Oh, ini Bapak sebuah kak lah. Ini. Hasbullah. Jadi Kak, terima kasih atas perkenalannya tadi. Kalau mendengar dari profil Kakak tadi yang Kakak lulus sampai 3,5 tahun, saya jadi semakin penasaran dengan perjalanan yang Kakak lalui sampai akhirnya bisa di posisi sekarang juga. Dan Kakak juga sepertinya sudah mengajar juga kan di Mm-mm. sekolah kan? Iya betul. Baik, langsung saja Kak, kita ke pertanyaan yang pertama. Kalau boleh kakak cerita bagaimana perjalanan karir Pian setelah lulus dari pendidikan bahasa Arab sampai bisa berada di posisi sekarang. Apakah ada perubahan karir yang cukup besar? Dan apakah perjalanan yang kakak jalani sejauh ini sesuai dengan yang Pian bayangkan sejak awal masuk kuliah? Untuk perjalanannya itu alhamdulillah sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kan dari awal kan emang mau jadi guru Iya. bahasa Arab, dan alhamdulillahnya diterima di N2 itu sesuai dengan ijazah, yaitu guru bahasa Arab. Iya. Mungkin itu. Berarti sesuai kalah dari apa yang Pian hendaki ya lo sebelum masuk kuliah sampai di titik sekarang Pian sudah mengajar sebagai guru bahasa Arab ya lo. Ya, betul. Hmm. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat Pian tertarik memilih pekerjaan sebagai guru bahasa Arab seperti sekarang, Kak? Tertariknya karena kan di waktu di lapangan dulu banyak tuh anak-anak yang kurang tertariknya bahasa Arab. Mungkin itu termotivasinya untuk mengajarkan bahasa Arab, Iya. bagaimana cara anak-anak itu suka bahasa Arab. Nah mungkin itu Oh, banyak seperti kendalanya itu. kan. Bahasa Arab kan banyak dianggap anak-anak tuh membosankan. Mungkin itu kehendaknya jadi guru bahasa Arab. Oh, ini. Memang seperti itu sih Kak, seperti yang Ulun ketahui juga selama Ulun pernah observasi juga kan. Jadi banyak sesuatu yang kurang minat lah dengan bahasa Arab tuh ya loh. Sangat sedikit lah anggapannya dari 10 orang tuh mungkin 3 aja yang minat dengan bahasa Arab ya loh. Gitu. Oke, lanjut. Sudah berapa lama Pian bekerja di tempat yang sekarang Kak?
Dan biasanya apa saja tugas utama Pian sehari-hari? Untuk mengajar tuh kurang lebih hampir 2 tahun. Iya. Nah, ada pun yang apa yang tadi? Ulang. Biasanya apa saja tugas utama Pian sehari-hari? Tugasnya itu ya mengajarkan bahasa Arab. Nah, tapi selain ulunis guru bahasa Arab, ada lagi mata pelajaran yang ulun ajarkan, tapi berkaitan aja dengan bahasa Arab, seperti nahu sorok. Nah, itu mungkin Oh ini. ada guru bahasa Arab aja. Oh ini. Jadi karena kakak tadi lulus tahun 2024 ya, berarti Pian setelah lulus itu langsung bekerja kan ya? Iya, Kemarin tuh. langsung. Oh ini. Langsung kalah. Sudah 2 tahun bekerja. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun kalah. Oke. Nah, kalau melihat pekerjaan yang kakak jalani sekarang, kemampuan apa saja yang paling sering Pian gunakan dari masa kuliah dulu? Apakah lebih banyak kemampuan bahasa Arabnya atau kemampuan mengajarnya atau yang lainnya, Kak? Bisa Pian kasih contoh dia. Mungkin keduanya, kemampuan mengajarnya itu perlu karena mengkondisikan suasana kelas ya. Terus yang keduanya bahasanya, karena anak-anak ini untuknya kalam kan kurang, lebih ke tarkib sih kawaidnya, karena yang diajari kan MI, otomatis untuk berbicaranya ini masih kurang, kendalanya mungkin di situnya, di kalam. Di kalamnya, Kak lah. Kalau target itu insya Allah masih bisa diajarkan. Kalau kalam mungkin kan untuk berbicara kan masih kurang. Iya. Ya. Oh iya. Jadi kalau boleh tahu, Pian ngajar di M ini, kalau di M itu ada pelajaran bahasa Arab itu mulai kelas berapa, Kak? Itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Tidak ada berarti dari kelas 1 kalah. Tapi kalau yang kelas 1 itu yang ngajar wali kelas. Nah, mungkin dari kendalanya di situ. Karena kan untuk yang linier, yang ijazah sesuai dengan bahasa Arab itu cuma belum aja sendirian di situ. Oh, nggih. Misalnya guru wali kelas, terus guru PAI. Oh, jadi di MI yang tempat Pian ngajar ini masih belum banyak kalah yang besar guru jurusan bahasa Arab. Ya, emang belum ada. Belum ada kecuali Pian tadi. Oh, ini. Oke, lanjut. Kalau mengingat masa kuliah dulu, adakah mata kuliah atau pengalaman belajar yang paling berkesan, yang paling terasa manfaatnya menurut Pian sampai sekarang? Yang paling berkesan menurut semuanya mata kuliah itu berkesan. Berkesan ya. Tapi yang paling saat ini mungkin kayak target itu kan ada kawaidnya, nah terus ada turuk taklim, cara metode mengajarnya mungkin itu. Oh ini. Berarti yang paling berkesan itu kan semuanya berkesan ya kan, Kak? Tapi yang menurut yang tadi paling berkesan itu ada pembelajaran turuk, kemudian ada pembelajaran tarkib, evaluasi itu penting juga, evaluasi pembelajaran, media pembelajaran. Ya karena kan di samping itu kan itu loh Kak, pegangan kita ketenaga dan kita menjadi guru ya loh. Ya, pegangan nanti di lapangan waktu kerja. Nah, jadi loh Kak, selama bekerja sebagai guru, apakah ada kemampuan atau keterampilan yang menurut
yang dulu belum terlalu dipersiapkan saat kuliah, tetapi ternyata sangat dibutuhkan ketika sudah terjun ke dunia kerja. Misalnya ada bagaimana akhirnya Pian belajar dan mengembangkan kemampuan tersebut. Mungkin yang kurangnya itu adalah public speaking. Itu penting Oh sekali iya, di dunia kerja. Menggali-gali skill kita, terus dan apa itu? Digital. Itu sangat penting digital. kadang kala Terhenti dah. tapi sudah direkam sih. Oh jaringan kayaknya Kak Al. Oh, jaringan pindah. Iya, masih lah, Rek. Masih direkam. Masih lah Kak, aman juga berarti rapatin masih lah Kak. Tapi bisa Kita aja lanjut. diedit. Bisa aja kan diedit kalau yang kayak ini tadi. Bisa aja kan Kak, aman enggak. Oke lanjut. Kalau mengingat masa awal masuk dunia kerja nih Kak, apa tantangan terbesar yang Pian hadapi waktu pertama kali menjadi guru? Tantangannya itu adalah, kan kita waktu pertama tuh kan belum tahu apa-apa nih di lapangan. Tantangannya itu menyesuaikan menyesuaikan teman-teman, menyesuaikan bagaimana cara mengajar, terus suasana kelas kayak apa, mungkin terus cara berbaur sih tantangannya itu. Apa? Memahami karakter anak-anak. Tinggi. Tantangannya. Terus materi pembelajarannya kita sesuaikan. Ini salah. Kewajar ulun membayangkan tenah ya kan karena kita hanya terjun dan kita hanya menjadi guru kan pasti banyak siswa yang beragam-ragam loh Kak. Ya, Ada yang karena kan ini ada yang pindah pendiam, ada yang pindah telanti kayak ada juga yang pintar, ada juga yang kurang ya loh. memahami. Terus biasanya bagaimana cara kakak mengadaptasi atau mengatasi tantangan-tantangan tersebut Kak? Mungkin tantangan-tantangan itu menghadapinya dengan berdiskusi dengan guru-guru yang ada, terus berbaur dengan teman-teman yang ada, atau dengan mendekati anak-anak. Nah, mungkin itu diskusi sih yang lebih penting itu diskusi, memahami karakter. Berarti kita sendiri karena kita ini seorang guru loh Kak, jadi kita tuh harus bisa ya loh, kita harus mendekati anak-anak, kita harus tahu Kita harus memahami beda anak nih, yang mana yang cepat tanggap, yang mana yang lambat. Kita kadang-kala menyesuaikan dengan yang lakas masuk nih, kadang-kala juga kasihan kan ngajarnya ada A B C. Nah, kadang-kala kita menyamakan A semuanya, kita bedakan nih ya. Bujur. Oke lanjut. Selama bekerja, apakah latar belakang ibu sebagai alumni pendidikan bahasa Arab lebih banyak menjadi kelebihan atau justru pernah menjadi tantangan Kak? Kalau menurut kakak sendiri, dalam situasi seperti apa latar belakang pendidikan bahasa Arab ini menjadi nilai tambahnya? Nilai tambahnya, mungkin banyak nilai tambahannya dan ada juga tantangannya. Nah, kalau nilai tambahnya tuh mungkin kan bahasa Arab nih, otomatis orang tuh kenal tuh otomatis bisa nih bahasa Arab, kalamnya bisa, harap nih semua kosakata tuh bisa. Nah, mungkin di situ juga ada tantangan ya loh. Dan kelebihannya
Ya itu tadi, orang tuh mengenal kita tuh pasti bisa bahasa Arab, Bahasa otomatis Arab. semuanya bisa diterjemahkan. Nah, Oh, ini, ada sahih itu, ini. ada semuanya bisa bahasa Arab. Lawan Padahal pula ada ya kawaidnya kayak bisa membarisi. Dikira orang tuh kalau bahasa Arab bisa membaca kita, padahal ada semua. tinggi. Padahal loh, Kak, padahal kita sendiri pas kita kuliah jurusan pendidikan bahasa Arab tuh masih banyak mata kuliah tuh yang di luar pelajaran bahasa Arab ya loh, Kak. Tinggi. Kayak apa? Kayak apa ya, lupa ya, belum apa mata pelajaran apa itu? Ada apa yang hitung-hitungan apa itu? Sudah masuk ya? Anu, kita apa, Kak? Lupa gimana? Sistemat ya, lupa ya Bang. Ingat dulu Mas. Tinggi. Ya, Menghitung. statistika pendidikan. Hah? Dalam statistika. Ya, statistika. Ini nah kayak statistika pendidikan. Malahan kayak belajar matematika ya loh, Kak. Iya betul. Tapi itu penting soalnya kan dosen mah nilai-nilai raport. Ini jujur sih soalnya kita belajar statistika tuh juga selain misalkan penelitian kita ke kuanti kan pasti belajar itu ya, Kak. Lawan kehidupan sehari-hari kan memakai hitung-hitungan diskon-diskonan. Iya, belajar. Lanjut, menurut Kakak saat ini peluang karir untuk lulusan pendidikan bahasa Arab itu seperti apa, Kak? Apakah bidang yang menurut Tian itu sebenarnya punya peluang besar, tetapi belum banyak dilirik oleh lulusan PBA? Peluangnya banyak. Kan bahasa Arab ini lulus bahasa Arab kadang hanya guru aja kan. Banyak sendiri, betul. seperti penerjemah itu kan bisa. Ya, banyak orang minat bahasa Arab karena sulit. Nah, sulit tuh karena kuliah itu otomatis semuanya bahasa Arab adalah ada. Banyak orang yang salah jurusan terjerumus otomatis kebanyakan nih kawanan-kawanan ulu lah belum bisa bahasa Arab, kebanyakan salah picik bisa juga. Tapi alhamdulillahnya lulus orangnya. Jadi kada harus bisa bahasa Arab lulusan PBN. Oh, ini salah. Seperti itu. Lanjut, kalau menurut pengamatan Tian, bagaimana perkembangan kebutuhan profesi yang berkaitan dengan bahasa Arab dalam beberapa tahun terakhir? Apakah perkembangan teknologi seperti AI contohnya atau aplikasi penerjemah otomatis juga mulai berpengaruh terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan bahasa Arab sekarang, Kak? Itu tuh sangat berpengaruh sekali sih. Apalagi ini kan di era digital AI semuanya. Anak-anak tuh pada bosan, kebanyakan guru menjelaskan tuh banyak ke metode ceramah. Itu harus menyesuaikan juga di era yang sekarang ini kan serba AI ya lah. Jadi guru harus bisa menggunakan digital, jangan ketinggalan. Betul, Kak. Soalnya juga loh, Kak, kami yang kuliah dilajari bahasa Arab aja misalkan dalam metode ceramah terus dia bosan ya loh, Kak. Itu anggapannya sudah kuliah tuh. Apalagi anak-anak ya loh. Kadang-kadang kayak kita tuh metode ceramah terus kita tuh harus punya kreasi sendiri ya loh, Kak. Ya. Lanjut. Apakah Kakak pernah atau berencana melanjutkan studi maupun mengambil sertifikasi tambahan untuk menunjang karir Tian? Untuk belum sih, karena itu tuh apa tadi melanjutkan. Melanjutkan studi mungkin. Cukup sampai di S1 ini aja. Berarti cukup menjadi guru ini sudah salah. Kadang hendak lanjut S2 lagi.
kadang Kenapa Kak? Kalau boleh tahu alasannya tuh kenapa? Mungkin dari mungkin Pian sudah apa ya? Maksudnya memang ingin menjadi guru aja kayak tenang jadi kadang hendak lanjut ke S2 untuk menjadi dosen atau ada alasan lain mungkin Kak? dulu sempat mau lanjut S2 tapi jurusannya kadang ngambil bahasa Arab. Nah, Mungkin bahwa ada kemampuan lain gitu Kakak. di lain. Hmm. Tapi apa ya kalau jadi dosen kayak enggak. Ya lebih ke gitu aja sih. Kalau kan sesuai jurusan pendidikan bahasa Arab. Jadi Oh kan iya. gitu. Kalau penerjemah kan belum sanggup, kan belum bisa. Biasanya penerjemah tuh yang dasar Yang langsung sekolah di luar negeri ya loh Kak. kursus bahasa. Iya. Gitu, Kak. Nah, kalau untuk mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang saat ini sedang mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja, apa saran yang paling penting yang ingin kakak berikan? Mungkin ada keterampilan atau sikap atau pengalaman yang sebaiknya mulai dibangun sejak masih kuliah. Sarannya untuk yang adik-adik maksudnya. Saran nih untuk kami. Sarannya kalau bagusnya sih belum aja. Sarannya mungkin lebih ke apa ya? Lebih skill public speaking itu penting banget karena kita pakai banget public speaking itu. Yang kedua, kita harus bisa mencari relasi. Lagi dunia kerja ini kan harus ada relasi dari orang-orang. Kita tuh masuk ke dunia kerja karena kalau anak masuk sini mungkin lah diterima orang banyak ada relasi. Nah, mungkin itu aja. Lawan juga mata pelajaran tuh lebih dipelajari lagi karena itu penting kayak evaluasi pembelajaran, menguasai kelas, terus targetnya dalam materi ajarnya, media pembelajarannya sesuaikan juga dengan di zaman ini. Terus kan Bang sudah PPL belum? Belum Kak, jadi sebentar lagi akan PPL kami. PPL. Nah mungkin itu harus Bampian terapkan juga sesuai dengan yang Bampian pelajari dengan guru-guru Bampian ya Wak. Karena kita kan sudah terjun nih tahu kayak apa karakter anak-anak tuh supaya Bampian tuh kada kaget kayak apa karakter anak-anak tuh di luar. Karena waktu PPL 1 itu kan dengan kekawanan kita kada tahu kalau kayak juga kawanan otomatis kan menjawab aja apa yang kita ajarkan dan cepat paham. Jadi kalau sudah di dunia luar itu tuh kada semua anak-anak tuh dapat atau paham dengan apa yang kita jelaskan. Kenali. Jadi seperti itu Kak. Kalau kakak bisa kembali ke masa kuliah, apa kira-kira yang akan Pian lakukan secara berbeda untuk mempersiapkan karir? Apakah terkait kegiatan yang diikuti mungkin, atau relasi yang dibangun, atau mungkin fokus belajar tertentu? Misalkan uang kuliah tuh lebih aktif mengeksplorasi ilmu bahasa Arab, terus mengikuti apa namanya kayak HM gitu apa namanya Kak, organisasi Kak. Organisasi karena kan dengan mengikuti organisasi kan kita bisa nih menghandle sesuatu, terus belajar memahami karakter kekawanan, terus mempelajari public speaking yang bagus dan yang benar, terus kayak kan itu aja nih. Jadi kalau boleh tahu,
Kalau boleh tahu, Pian waktu kuliah dulu apakah mahasiswa organisasi juga gitu kah? Mm-mm. HMJ. HMJ, oh HMJ PBA kah? HMJ PBA IKLA kalau nggak salah. Oh, Itla, Nah, Itla aja juga. iya, tempat Oh, satu periode kalau nggak salah. ini. Ulun kemarin juga di Itla juga kak. Pian di bidang apa semalam? Departemen. Pemberdayaan perempuan. Oh, ini. Berdayaan perempuan. Dia apa? Pun, Dia apa? ulun semalam seni. Oh, sampai ini, Pakai di kesenian. sampai sekarang. Enggak, itu anu aja kak, satu periode aja. Sama aja satu periode aja. Kejauhan, HMJ ada. kejauhan, kejauhan Iya, untuk misalkan ada acara kan jauh. iya. Soalnya kan kayak apa ya kak, kayak organisasi eksternal lah, jadinya kayak Ya, bubuhan. kan di luar daripada kampus. Ini belum selesai baru belajar. Ya, gimana tempat lagi? Iya, betul. Gimana tempat lagi? Gimana? HMJ kak. Himah, Himmah, himmah kada dompet himmah dulu. Oh, Cuman sekedar umpat-umpat aja semalam tuh. iya, umpat tuh ya gabut, Oh, gabut-gabutnya. bergabut. Kawan HMJ lah. Ada lagi? Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir. Adakah hal lain yang ingin kakak sampaikan tentang karir alumni pendidikan bahasa Arab yang mungkin belum sempat kita bahas sebelumnya? Kalau ada, silahkan mungkin Pian sampaikan saja. Kalau tidak ada gimana? Ah, Gimana apa yang harus disampaikan? nah, Kalau tidak ada, kalau tidak ada sudah. weh. apa Ah, yang sebelumnya? Ini. Nah, Apa? jadi kan, apa? Tidak apa-apa itu. Penting nggak ada? Ah, kada apa-apa kak. Itu misalkan tidak aja. Jadi misalkan kada ada, tidak apa-apa, tidak bisa. Oke, jadi sudah sangat jelas tadi kalau wawancara yang ulun takuni kepian serta jawaban-jawaban itu juga menjadi catatan penting bagi saya juga ya lo anggapannya misalkan kita lulus tuh nanti baiknya tuh seperti ini seperti itu terus sebagai mahasiswa sebaiknya kita ini seperti ini gitu ya lo. Nah, terima kasih banyak Kak atas pesan yang sangat berharga tersebut. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana kita terus mengembangkan diri dan memaksimalkan kompetensi yang sudah kita miliki. Jadi ulun pribadi mendapatkan banyak wawasan baru dari cerita dan pengalaman yang Pian bagikan tadi. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa yang lain yang menyaksikan video ini juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Baik Kak Umi, tidak terasa sudah sampai di penghujung wawancara kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kakak sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi cerita, pengalaman, dan perjalanan karir kakak. Mulai dari masa setelah lulus, pengalaman kerja, tantangan yang dihadapi, hingga berbagai pesan dan motivasi yang sangat berharga untuk mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Ulun mohon maaf apabila wawancara ini ada pertanyaan yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang tepat, atau ada hal yang membuat Pian kurang nyaman. Ulun minta rela kalah. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, dan semoga segala ilmu yang diberikan kepada peserta didik menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak Kak Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.